식욕도 되찾으시고. 간밤에 몸을 풀어서 그런가? 간밤의 꿈에 선녀가 과인의 침소를 찾지 않았겠소. 목살과 길몽인 듯합니다. 산녀가 아니라 인형과 몸을 섞은 것이지. 선녀님 뭐라는 것이야? Selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita akan menceritakan alur film dari Korea bergenre horor jejombian tahun 2018 yang berjudul Rampant. Film jejombian ini cukup menarik. Karena apa? Karena film ini mengambil latar waktu di masa-masa kerajaan Korea. Dan langsung aja kita lihat aksi heroik dari pembasmi zombie ini yang hanya menggunakan pedang dan panah. Mari kita melipir. Scene berawal di sebuah kapal laut milik bule yang dibajak oleh prajurit Korea. Prajurit Korea mengambil seluruh persenjataan di sana. Tapi tiba-tiba orang yang digigit zombie ini selamat dan kembali ke desa. Di desa dia seperti orang linglung. Dan malamnya desa itu pun chaos. Kembali ke 3 hari sebelum pembajakan kapal itu, ada seorang prajurit kerajaan yang bertemu dengan seorang bule di kapal itu. Mereka akan melakukan transaksi sebuah senjata. Tapi ia ingin melapor ke atasannya dulu baru melakukan transaksi. Di tengah mengobrol, tiba-tiba Een mens? Of een beest? Moment nog een mens. ternyata ini toh asal wabahnya. Prajurit ini pun pulang ke kerajaan dengan membawa senjata itu diam-diam dan memperlihatkan pada atasannya. Tapi saat ingin memanggil atasannya, dia malah dipergoki oleh penasihat militer kerajaan bernama Jun Kim. Perbuatan segelintir prajurit yang berniat transaksi senjata itu pun ketahuan si raja. Alhasil para prajurit itu diinterogasi secara paksa dengan ditempelkan plat panas di badannya sampai berkata jujur. Tapi si jenderal tidak mau berkata jujur dan hanya beralasan demi kebaikan negara itu ke depannya. Keluarga para prajurit yang dicap sebagai pemberontak itu juga dibawa ke sana untuk disiksa dan beralih ke pangeran kerajaan. Pangeran ini menuliskan surat dan memberikannya pada pengawal pribadinya itu untuk menyampaikan pada saudaranya yang sesama pangeran kerajaan. Dia pun lalu pergi ke aula penyiksaan itu. Dia mengaku kalau dialah dalang dari semua ini. Tapi itu semua bukanlah untuk menggulingkan tahta si raja, melainkan untuk mengusir dinasti Qing. Yang mungkin di benak si pangeran, kerajaan ini cuma jadi anjing dinasti Qing. Dia hanya mau negara ini bebas. Tapi karena perbedaan pendapatnya itu, dia jadi dicap sebagai pemberontak. Karena itu pun, dia merelakan dirinya demi kebebasan prajurit yang dianggap pemberontak beserta keluarganya dengan menusuk dirinya sendiri. Mirip seperti harakiri di adat Jepang. Kembali ke timeline sekarang lagi. Dia adalah pangeran kerajaan yang dipesankan oleh pangeran yang bunuh diri tadi. Dia bernama Li Chung. Pangeran Li kembali ke Joseon setelah lama tinggal di kedenastian Qing. Untuk ke ibu kota, dia pun harus melewati sebuah desa bernama Jemulpo. Desa itu hancur. Semua rumah rusak, tidak ada penduduk yang tinggal. Dan tiba-tiba mereka melihat orang-orang yang hangus terbakar. Mereka mengira desa ini terkena wabah. Di sekitaran istana sudah mendapatkan kabar kalau si pangeran kembali ke Joseon. Raja pun curiga dengan kedatangan pangeran. Takut dia juga bagian dari anggota pemberontakan. Kecurigaannya itu pun bertambah setelah peramal kerajaan meramalkan ini. 점을 보아드릴까요? Istri dari pangeran yang bunuh diri di scene awal tadi, yang sedang mengandung, langsung diisolasi di ruangannya. Kembali ke si pangeran dan pengawalnya. Mereka sepertinya akan bermalam di desa yang tidak berpenghuni itu. Dan si pengawal ditugaskan untuk mencari makan malam. Lalu kembali ke penasihat militer kerajaan.
dia memotong ayam dan seperti memberikannya ke sesuatu di ruang bawah tanah di gudang kerajaan. Mencurigakan. Lalu datang si peramal istana memberitahu kabar kalau raja kelabakan karena kepulangan pangeran. Saat enak-enaknya kencing, tiba-tiba ada sekumpulan orang datang ke desa itu. Mereka mengaku ingin menjemput si pangeran. Tetapi untungnya Pangeran Lee curiga dengan mereka semua. Dan benar saja, mereka semua hanyalah orang suruhan untuk membunuh si pangeran. Di tengah bertarung, tiba-tiba untungnya datang bala bantuan, yang dimana mereka adalah orang asli desa itu yang berhasil bertahan hidup. Oh iya, orang ini juga adalah pengawal pribadi pangeran yang bunuh diri di awal film tadi. Dia bernama Park Earl. Zombie-zombian itu disebut Yagui. Sama seperti zombian lainnya, mereka akan terbunuh kalau mereka mengincar otak dan jantungnya. Dan mayatnya harus dibakar karena takut mereka akan bangkit lagi. Dan yang membedakan dengan zombian lainnya, Yagui hanya akan beraktivitas di malam hari. Mereka takut sinar matahari. Mereka lalu ke tempat pengungsian. Di sana ada beberapa orang yang sudah terkena gigitan dipenjarakan. Tapi bagian yang tergigit langsung dipotong. Jadi mereka pun belum tahu apakah cara itu ampuh untuk membatalkan penyebaran infeksi di tubuhnya atau tidak. Orang-orang di sana sangat berharap pada Pangeran Lee. Tapi Lee mempunyai maksud lain untuk kembali ke Joseon ini, bukan untuk menjadi raja. Mereka pun bermalam di pengungsian itu. 배 안에 있던 음식들을 다 가지고 오는 건데 청나라 어육에 청나라 만두, 청나라 카운트. 대단하십니다. 하기야 넌 모르겠구나. Emang mata keranjang nih pangeran. Dan ternyata dia ke Joseon karena mau menunaikan wasiat kakaknya, yaitu membawa istri dan anaknya yang masih di kandungan itu ke dinasti Qing. Satu orang dari kelompok pembunuh pangeran yang tadi melarikan diri kembali ke istana. Dia memberikan kabar kalau mereka semua diserang oleh manusia yang membabi buta, dan yang selamat hanya dia. Pangeran pun mati di tangan manusia-manusia aneh itu. Karena dia tergigit, penasihat militer kerajaan Jun Kim langsung menjorokinya ke ruang bawah tanah di gudang istana. Dan ya, pasti ruang itu berisikan Yagui. Dan entah kenapa malam itu juga dia menjebak si peramal istana ke ruang bawah tanah itu. Alhasil dia pun diterkam Yagui. Dan betul saja dialah yang sebenarnya mempunyai niat buruk untuk menggulingkan pemerintahan raja yang sekarang. Paginya Pangeran Lee menggoda adik Park Earl yang bernama Dokhi. 낮에 보니 가인이로구나. 청나라에 가본 적은 있느냐? 못 가봤구나. 청나라가 말이다. 먹는 거고 조선이랑 비교가 안 되거든. 그런 말이 나오십니까? 내 너를 특별히 청나라로 데려가 주마. 나라가 이 지경인데 어찌 청나라 타령만 하십니까? 아니 뭐 대군이 청나라 사람입니까? 야, 왜 버럭지를? Di tengah menggoda, tiba-tiba 감히 이게 무한전이라고. ternyata walau sudah dipotong bagian yang digigit, mereka masih menjadi Yagui juga. Di kerajaan ternyata si peramal istana masih hidup. Tapi di tengah si raja sarapan, dia pun berubah jadi Yagui. Si raja langsung diterkam. Raja pun tergigit di bagian lengannya. Pangeran Lee lalu ingin melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Dan mereka semua berpesan untuk memberitakan kabar wabah Yagui ini ke ibu kota. Dan meminta bala bantuan militer untuk membasmi Yagui di desa Jemulpo. Tapi lagi-lagi 저희들 군까지 호위하겠습니다. 알았다. 따르거라. 군사를 데려오면 너 나하고 청나라 갈 거냐? 갈게요. otaknya cewek melulu nih pangeran. Tapi akhirnya orang-orang Jemulpo yang bisa menggunakan senjata ikut ke ibu kota. Di pelabuhan, orang-orang Jemulpo itu tidak diperbolehkan menyeberang ke ibu kota karena alasan wabah, yang padahal mereka tidak terinfeksi sama sekali. Karena itu hanya Pangeran Lee yang akan menyeberang ke ibu kota.
Parkel lalu mewanti-wanti Pangeran Lee tentang penasihat militer kerajaan Jun Kim. Akhirnya Pangeran Lee bisa menyampaikan kabar itu langsung kepada raja. Tapi para petinggi kerajaan malah mengatakan kalau itu hanyalah desas-desus. Si raja padahal mengiyakan kemauan Pangeran Lee, tapi langsung disanggah oleh penasihat militernya itu. Akhirnya perjuangan dia ke sana tidak menghasilkan apa-apa. Dia hanya langsung meminta istri kakaknya itu untuk ikut dengannya ke kedinastian Qing, sesuai dengan kemauan kakaknya itu. Lalu Pangeran Lee bertemu dengan pengawal pribadinya. Dia memberitahu kalau orang-orang Jamulpo itu ditahan karena mereka dicap sebagai pemberontak. Lalu si pangeran juga mendapatkan kabar kalau raja mendapatkan gigitan dari peramal kerajaan yang terinfeksi dan mulai mengalami gejala seperti ingin menjadi Yagwi. Dan ternyata di malam acara penyambutan orang-orang dinasti Qing yang datang ke Joseon, penggulingan pemerintah kerajaan pun dimulai. Yagwi-Yagwi yang sudah menyebar di dalam kerajaan keluar dari ruangan-ruangan. Raja pun menjadi Yagwi seutuhnya. Raja yang sudah menjadi Yagwi itu pun dibunuh oleh penasihat militer Jun Kim. Pangeran lalu melindungi istri kakaknya itu. 괜찮으십니까? 절대로 놓치시면 안 됩니다. Untungnya si pengawal pribadinya ini datang. Dia lalu membebaskan Parkel yang sedang diinterogasi. Pangeran lalu meminta jenderal militer untuk menempatkan pasukan di pintu gerbang kerajaan agar Yagwi tidak menyebar keluar kerajaan. Lalu mereka ke ruangan tahanan untuk membebaskan orang-orang Jamulpo, juga tahanan yang dianggap pemberontak di awal film dimulai. Dan orang inilah yang memberitahu letak kapal laut punya bule itu yang berisikan banyak senjata. Dan saat hari itulah niat penggulingkan kerajaan dengan para Yagwi terbesit di pikiran Jun Kim. Semuanya chaos, entah itu di sisi penjara maupun di pintu gerbang kerajaan. Tapi akhirnya semua itu berakhir karena pagi pun tiba. Lalu di sisi gudang kerajaan, 금이군 200이 궁안에 낮 동안 쓸어버리면 그만. 도강군을 불러오시지. 아니 전하. 예. 뒤져. 또 누가 물렸는가? tapi ternyata dia tergigit di bagian tangannya. Karena tidak mau dibunuh, alhasil dia dan satu anak buahnya membantai para petinggi kerajaan itu. Tapi akhirnya anak buahnya itu juga dibunuh olehnya. Emang kampret. Dia pun memotong telapak tangannya itu. Lalu pangeran menyuruh jenderal militer untuk menjadi ketua dalam perjalanan meminta bala bantuan dari distrik lain. Yang padahal jenderal itu sudah terinfeksi. Tapi mau bagaimana lagi? Orang-orang di distrik lain itu pasti tidak akan percaya jika prajurit biasa yang meminta bantuan. Hitung-hitung tugas terakhirnya sebelum dia menjadi Yagwi. Lalu mereka membuat sebuah rencana di mana bahan-bahan bakar akan ditempatkan di aula besar kerajaan dan memancing Yagwi ke sana. Lalu mereka semua akan dibakar di tempat itu. Sementara itu, 개벽을 열었는 잊어버리지 마라. 이제부터 나는 새 조선의 왕이다. mereka pun mengambil bubuk mesiu yang terletak di gudang istana. Karena banyak mesiu yang ditaruh di bawah tanah, mereka pun ke bawah tanah untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba, 박현! dan ternyata penasihat militer Jun Kim masih sadar. Bahkan semakin kuat karena terinfeksi. Emang agak aneh. Ya namanya juga film.
안 됩니다. Tapi sayangnya pengawal pribadi pangeran itu terbunuh. Malam pun tiba. Semua Yagui langsung keluar. Alhasil orang ini pun meminta untuk dibunuh saja daripada menjadi makhluk terkutuk itu oleh si biksu. Lalu mereka memutuskan siapa yang akan menjadi pemukul gendang besar itu untuk memancing para Yagui. Akhirnya Park Earl bersedia, karena dia pun ternyata sudah tergigit oleh Yagui. Dia pun berpamitan pada adiknya. Mereka semua berjalan ke pintu gerbang istana, dan Park Earl mulai menabuh gendangnya itu. Saat Yagui mulai berkumpul, dan dia sudah mendekati perubahannya menjadi Yagui, dia pun membakar sumbu api. Tapi tiba-tiba si kampret ini yang bisa dibilang menjadi superhuman langsung memadamkannya. Alhasil karena tidak terbakar juga, Pangeran Lee jadi memberanikan dirinya untuk menerobos masuk ke sana. 그리고 너 기다리지 마라. 아무도 너희를 구하러 오지 않는다. 너희들 스스로 너희들을 구해야 스스로 나라를 세우고 스스로 왕도 세워라. Tapi di sana dia kesulitan untuk menyulutkan apinya karena tidak ada alat untuk membakar. Dia hanya mengandalkan percikan api yang berasal dari pedangnya yang bergesekan. Belum lagi si superhuman ini menambah bebannya. Doki pun berinisiatif mengantarkan panah berapi ke arah istana. Dan akhirnya Pangeran Lee berhasil membakar ruangan itu. Tapi saat ingin pergi dari sana, tiba-tiba si superhuman itu juga naik ke atap. Mereka pun bertengkar habis-habisan. 전은 끝났다. 망한 나라의 자손아. Dan akhirnya Pangeran Lee selamat. Bala bantuan militer sampai di kerajaan, membantai semua Yagui yang tersisa. Pangeran Lee melihat pemandangan rakyatnya yang ikut berjuang membasmi Yagui itu. Semua rakyat itu menyerukan nama Pangeran Lee atas kemenangannya itu. Dia terharu dengan itu semua, dan sepertinya akhirnya dia bersedia menjadi Raja Joseon. Film pun diakhiri dengan kedatangan prajurit kerajaan ke desa Jemulpo. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, walaupun kamu mempunyai banyak kekurangan, misalnya seperti Pangeran Lee yang mata keranjang, tapi setidaknya kamu harus tetap menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya. Oke, jadi itulah cerita alur film Rampant yang KJT Nerd bawakan. Dengan keunikan di Jombayan di masa kerajaan Korea ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.